Siapa yang tidak kenal dengan Imam Abu Hanifah? Imam Abu Hanifah yang bernama lengkap Nu'man bin Sabit, ulama fikih generasi paling awal yang merupakan pendiri mazhab Hanafi. Lahir di Kufah pada abad pertama Hijriah dan meninggal di Baghdad pada abad kedua Hijriah. Abu Hanifah tidak hanya ahli di bidang fikih, tetapi juga ahli dalam fan ilmu tauhid. Syekh Nawawi menceritakan satu di antara kisah kecerdasan Imam Abu Hanifah dalam kitabnya, Fathul Majid. Ulama asal Banten yang juga masyhur di Haromain itu, menceritakannya sebagai penguat dalil bagaimana membantah hujah anti ketuhanan kaum ateis, dan istimewanya, bantahan tersebut dilakukan oleh Abu Hanifah, yang ketika itu masih sangat muda. Hikayat ini bermula ketika seorang ateis atau dahri, dalam riwayat lain ia adalah seorang Yahudi, datang ke Baghdad dan membuat gempar masyarakat muslim waktu itu dengan mencoba merusak keyakinan yang berkaitan dengan ketuhanan. Para ulama pun mencoba berdebat dengannya. Namun sayangnya, setiap ulama yang berdebat, argumen-argumen mereka mudah dipatahkan oleh dahri. Sungguh pun banyak ulama yang kalah debat. Tetapi dahri belum merasa puas. Ia kembali menantang untuk memastikan bahwa para ulama sekitar benar-benar bertekuk lutut, tidak mampu menjawab sekelumit pertanyaannya. Dengan nada sombong, dahri berkata, "Masih adakah seorang ulama di antara kalian?" Hal ini tentu kemudian membuat Khalifah risau. Maka sang Khalifah menyuruh para menterinya untuk meninjau di daerah lain. Barangkali ada seorang ulama yang bisa menandingi argumen-argumen dahri. Kemudian para utusan Khalifah menemui Imam Hamad bin Sulaiman, salah seorang tokoh teolog mazhab Asy'ari. Ia juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah. Setelah para utusan itu menyampaikan kerisauan sang Khalifah, maka disepakatilah akan dilakukan debat terbuka antara Imam Hamad dengan dahri. Selain itu, sang Khalifah meminta agar perdebatan itu dilakukan di Masjid Jami, agar bisa disaksikan oleh banyak orang. Kontan saja, masyarakat yang mendapatkan informasi tentang akan diadakannya debat, mereka ramai-ramai sudah mendatangi masjid sehari sebelum perdebatan dimulai. Mereka sangat menaruh harapan kepada Imam Hamad karena beliaulah satu-satunya ulama yang diharapkan bisa mengalahkan dahri. Sementara itu, di rumahnya, Imam Hamad tidak berhenti berzikir dengan mengucapkan tasbih, mensucikan keesaan Allah baginya. Membicarakan tentang ketuhanan adalah bukanlah hal sepele. Tidak sabar rasanya ingin membungkam dahri yang telah membuat keruh suasana. Jumat pagi harinya, Imam Abu Hanifah yang waktu itu masih sangat belia datang menghadap gurunya. Tidak seperti biasanya, ia mendapati gurunya sepertinya dalam kegentingan. Imam Hamad pun menceritakan keadaan yang sebenarnya perihal rencana perdebatan dengan dahri. Waktu itu pula, Imam Hamad teringat akan mimpinya semalam, lalu disampaikanlah kepada muridnya itu. Abu Hanifah sebagai murid yang beradab, menyimak dengan hikmat tentang mimpi gurunya. "Aku bermimpi ada sebuah dusun yang amat luas lagi indah, di sana kulihat ada sebatang pohon yang rindang dan lebat buahnya. Tiba-tiba, di situ keluar seekor babi dari ujung desa. Lalu babi itu memakan habis buah yang masak nan ranum dari pohon itu, hingga ke daun dan dahan-dahannya habis dikunyah, yang tinggal cuma batangnya saja. Waktu itu juga, keluar seekor harimau dari umbi pohon rindang tadi, lalu menerkam babi itu dengan gigi dan kukunya yang tajam, kemudian babi tadi mati." Setelah menceritakan mimpinya, Imam Hamad termenung seketika. Kekalutan pikiran yang telah diakibatkan dahri, bisa menggeser pegangan akidah umat. Ini tidak bisa dibiarkan, harus dihapus segera. Wajahnya yang tenang bagai air sungai yang mengalir jernih, masih nampak bercahaya walau di saat yang begitu genting. Sementara itu, Abu Hanifah, sang murid yang ada di hadapannya, selain cerdas, ia juga punya kelebihan dalam hal tafsir mimpi, seperti Nabi Yusuf. Dalam pengamatannya, mimpi tersebut akan memberi pertanda baik bahwa si dahri pasti akan mengalami celaka akibatnya. Setelah meminta dan mendapat izin gurunya, Abu Hanifah pun mencoba menafsirkan mimpi sang guru.
Apa yang guru lihat dalam mimpi sebagai dusun yang luas lagi indah itu, adalah tamsilan kepada agama Islam kita. Pokok yang berbuah lebat itu adalah tamsilan kepada sekalian ulamanya, sedangkan sepohon kayu yang masih tinggal itu adalah Tuhan sendiri, dan babi yang tiba-tiba muncul dan merusak pohon tersebut adalah si Dahri, sedangkan harimau yang keluar lalu membunuh babi tadi adalah saya, jelas Abu Hanifah. Setelah menjelaskan perihal tafsir mimpi sang guru, Abu Hanifah pun memohon agar gurunya memberikan izin biar dirinya saja yang berdebat dengan Dahri. Sang guru pun memberikan izin dan restu. Kemudian berangkatlah guru dan murid ini menuju Masjid Jami. Sesampainya di sana, sebelum mulai berdebat, Dahri mengejek para ulama dengan suaranya yang lantang dan keras. Namun, hal mengejutkan terjadi di tengah ramai orang dalam masjid itu. Seorang anak remaja menyahut tantangan Dahri. "Wahai Dahri, guruku Imam Hamad terlalu mulia untuk berdebat dengan orang sepertimu. Biarlah aku saja menjadi lawan debatmu," sambut Abu Hanifah. Dahri pun meremehkan Abu Hanifah. "Hei anak ingusan, siapa kamu? Berani sungguh menyahut tantanganku, sedangkan ulama yang hebat-hebat yang bersorban dan berjubah telah kukalahkan." "Wahai Dahri, sesungguhnya Allah tidak melimpahkan kemuliaan dan kebesaran itu pada sorban atau jubah yang dipakai, tetapi Allah menganugerahkan kemuliaan kepada orang-orang yang berilmu dan bertakwa." Abu Hanifah kemudian membacakan firman Allah dalam surat Al-Mujadalah yang artinya, "Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Geram rasanya hati Dahri mendengar kelincahan lidah pemuda ini mendebat. Maka berlangsunglah debat yang sangat mendebarkan antara Abu Hanifah melawan seorang Dahri yang terkenal dengan pemikiran materialis dan ateisnya itu. Di atas mimbar, Dahri mulai melancarkan pertanyaan, "Benarkah Allah itu ada?" "Iya, jelas Allah memang ada," tegas Abu Hanifah. "Kalau Allah ada, di mana tempatnya?" Suara Dahri semakin meninggi. Imam Abu Hanifah pun menjawab, "Allah tetap ada, tetapi dia tidak bertempat." "Heran sekali, kau katakan Allah ada, tetapi tidak bertempat," bantah Dahri sambil melemparkan senyuman sinisnya kepada hadirin. "Ah, itu bisa saja wahai Dahri. Coba kau lihat pada dirimu sendiri, bukankah pada dirimu itu ada nyawa?" Abu Hanifah mulai mendebat. Orang-orang mulai memperhatikan gaya ilmuwan muda ini berpidato dengan penuh bakat. "Iya, memang aku punya nyawa, dan memang setiap makhluk yang bernafas itu ada nyawa," sahut Dahri. Kemudian berkata Imam Abu Hanifah, "Tetapi apakah kau tahu di mana letaknya nyawa atau rohmu itu? Di kepalakah, di perutkah, atau di ujung kakimu?" Seketika Dahri tersentak mendapatkan serangan balik seperti itu. Orang-orang mulai berbisik-bisik di antara mereka. Setelah itu, Abu Hanifah mengambil segelas susu, lalu ditampilkan pada Dahri, seraya berkata, "Apakah dalam air susu ini ada kandungan lemak?" Dahri menjawab, "Ya, jelas ada." Imam Abu Hanifah bertanya lagi, "Kalau begitu, di manakah lemak itu berada? Di bagian ataskah atau di bawahkah?" Sekali lagi Dahri tersentak, tidak mampu menjawab pertanyaan Imam Abu Hanifah yang sopan itu. Untuk mencari di mana beradanya roh dalam jasad dan tersisip di mana lemak dalam air susu ini pun kita tidak mampu. Bagaimana pula kita dapat menjangkau di manakah beradanya zat Allah, zat yang telah menciptakan dan mengatur seluruh alam ini termasuk roh dan akal dangkal kita ini, begitupun ciptaannya, yang tunduk dan patuh di bawah urusan tadbir perintahnya yang maha agung. Suasana menjadi agak hening. Dahri terpaku di kursi, terbungkam lidahnya, dan merah mukanya. Kesabarannya mulai terburai. Setelah kondisi agak reda, Dahri memberikan pertanyaan kembali. "Hei anak muda, apakah yang ada sebelum Allah, dan apa pula yang muncul setelah dia?" Semua mata tertuju pada Abu Hanifah, murid Imam Hamad yang pintar ini. "Wahai Dahri, tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang akan muncul setelahnya. Allah tetap qadim dan azali. Dialah yang awal dan dialah yang akhir," tegas Abu Hanifah.
singkat tapi padat, sangat aneh, mana mungkin begitu. Tuhan wujud tanpa ada permulaannya, dan mana mungkin Dia pula yang terakhir tanpa ada lagi yang setelahnya. Dahri mencoba berdalih dengan pikiran logika. Dengan tersenyum, Abu Hanifah menjelaskan, "Ya, dalilnya ada pada diri kamu sendiri. Coba kau lihat pada ibu jarimu itu. Jari apakah yang kau lihat sebelum jari ini?" Sambil menunjukkan ibu jarinya ke langit, dan beberapa hadirin juga melakukan hal yang sama. "Dan pada jari kelingking Anda itu, ada lagikah jari yang berikutnya?" Dahri membalik-balik jarinya. Tidak terpikir olehnya persoalan yang sekecil itu yang disampaikan oleh Abu Hanifah. Jadi, kalaulah pada jari kita yang kecil ini pun kita tidak mampu berpikir, apalagi Allah, Zat yang Maha Agung itu, yang tidak satu pun ada yang mendahuluinya dan tiada sesuatu yang ada setelahnya. Sekali lagi Dahri tercengang, bungkam, namun masih tidak berputus asa untuk mematahkan argumen anak muda yang telah mempermalukannya di muka umum. Dahri pun berpikir, mencari siasat, seperti suatu ilham baru telah menyuntik otaknya. Ia pun tersenyum. Hati Dahri bergejolak bagai air tengah mendidih. Debat antara Abu Hanifah melawan ateis itu pun berlanjut. "Ini pertanyaan yang terakhir buatmu," sengaja Dahri mengeraskan suaranya agar bisa menutupi rasa malunya. "Allah itu kan ada, katamu, lantas apakah pekerjaan Tuhanmu saat ini?" Pertanyaan tersebut membuat Abu Hanifah tersenyum riang. "Ini pertanyaan yang sungguh menarik. Tapi dari tadi Anda melontarkan pertanyaan di atas mimbar dengan suara lantang yang bisa didengar semua hadirin. Jadi harusnya sekarang saya yang berada di atas mimbar tinggi agar jawaban saya dapat didengar oleh semua orang yang hadir," kata Abu Hanifah. Abu Hanifah mempersilahkan Dahri turun dari mimbar. Dahri pun berjalan turun meninggalkan mimbar Masjid Jami, memberi tempat untuk Abu Hanifah. Setelah di atas mimbar, Abu Hanifah berkata dengan suara lantang berwibawa, "Ketahuilah wahai Dahri dan para hadirin, kerja Allah saat ini adalah menggugurkan yang batil, sebagaimana Dahri yang berada di atas mimbar, diturunkan Allah ke bawah mimbar, dan Allah juga telah menaikkan yang hak, sebagaimana aku yang berada di bawah sana, telah dinaikkan ke atas mimbar Masjid Jami ini." Bagai halilintar menyambar, argumen Abu Hanifah menerjang kedua pipi Dahri. Seiring dengan itu, bergemalah pekikan takbir dari massa yang membludak memenuhi Masjid Jami tersebut. Mereka memuji kewibawaan Abu Hanifah yang telah berhasil menyelamatkan martabat Islam dari lidah Dahri yang sesat, lagi menyesatkan itu. Begitulah kisah debat antara Imam Abu Hanifah melawan seorang ateis. Beliau yang merupakan salah seorang pendiri mazhab 4 ini memang dikenal sebagai ahli royu atau logika. Kecerdasannya diakui oleh ulama yang sezaman maupun generasi setelahnya. Hingga saat ini, nama Imam Abu Hanifah terus dikenal di seluruh dunia dan mazhabnya banyak diikuti oleh belahan dunia muslim.